Komisariat Malang Raya, muda, berani, berintegritas. Halo akuntan muda, ketemu lagi di konten Kursos Kuliah Sosial Media bersama IAI Muda Komisariat Malang Raya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Dimas Ardifansyah. Saya Lailatul Muawana. Nah, pada kursus sebelumnya kita telah membahas tentang peran akuntan dalam estimasi kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Nah, kira-kira pada kursus kali ini kita mau bahas apa ya Kak enaknya? Yang pastinya kita bakalan bahas tentang isu-isu terhangat yang ada di Indonesia. Dan kali ini aku sama Kak Rifki bakalan bahas tentang ekonomi hijau pada IKN, pemerataan pembangunan dan politisasi anggaran. Nah nih Kak, sebelum kita masuk kepada pembahasan intinya nih, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih ekonomi hijau tersebut. Nah, iya deh kayaknya kita harus tahu kan ekonomi hijau itu kayak apa, apalagi kebanyakan orang itu mungkin asing gitu tentang ekonomi hijau ini apa sih, apa mungkin masa daun-daun aja kan nggak mungkin. Nah teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ekonomi hijau itu merupakan model ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kesetaraan sosial sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Nah, pada konteks pembangunan IKN sendiri, ekonomi hijau diterapkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan aspek pembangunan hingga pengelolaan limbah. Tapi untuk konteks pemerataan pembangunan nih Kak, kira-kira Kak Laila tahu nggak sih konteks maksud dari pemerataan pembangunan itu seperti apa? Oke, nah nih dalam penerapan ekonomi hijau sendiri ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia terkait pemerataan pembangunan. Misalnya nih dalam memanfaatkan energi terbarukan. Di sini kita tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, tetapi kita juga dapat memberikan atau menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia di bidang sektor energi seperti itu. Dan selain itu dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan nih, ini tuh juga berdampak sekali kepada masyarakat Indonesia seperti akses yang lebih baik untuk fasilitas umum dan lingkungan yang lebih sehat lagi. Tetapi hal ini tuh juga dapat terhambat sih kalau adanya politisasi anggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apalagi berita seperti ini tuh juga udah nggak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia kan. Dan juga banyak sekali berita-berita yang udah bertebaran entah di televisi, sosial media ataupun di surat kabar. Menurut Kak Rifki nih, bagaimana tanggapan terkait masalah yang seperti ini? Ya soalnya kayaknya penyebaran berita tuh di Indonesia benar cepat banget Kak ya, apalagi di sosial media. Ada Instagram, TikTok, dan usernya tuh nggak cuman anak-anak muda doang, tapi juga orang tua. Takutnya itu kan mereka menelan mentah-mentah gitu kan beritanya. Nah masalahnya di negara kita tercinta di Indonesia itu juga sering sekali muncul berita-berita seperti itu, apalagi dalam proyek-proyek besar seperti di IKN ini sendiri. Nah politisasi anggaran ini bisa sekali terjadi jika alokasi dana tidak dipergunakan dengan baik untuk tujuan berkelanjutan dan transparan dalam menggunakannya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan semua langkah yang diambil itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya, kayak mungkin pemerintah, lalu ada stakeholder, dan juga mungkin ada badan-badan yang pengawasnya gitu kan Kak. Nah, menurut Kak Laila nih, peran generasi muda untuk pembangunan ekonomi hijau di IKN ini seperti apa Kak? Kan kita sebagai generasi muda kan masa cuma diem-diem aja kan nggak mungkin kan? Apalagi ya kita tuh harus jadi salah satu partisipan gitu. Kak Laila gimana? Oke, kalau dari aku sih ya, dari sisi generasi muda, dari sini tuh kita harus sadar sih, karena kita kan juga agen perubahan yang memiliki kontribusi di keberlanjutan negara kita itu mau bagaimana gitu, mau dibawa kemana gitu. Di sini tuh kita bisa membuat seminar ataupun komunitas yang mana ini berfokus kepada isu-isu energi hijau agar kita dapat menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya ekonomi hijau di Indonesia itu seperti apa. Nah, ekonomi hijau di IKN sendiri itu kan juga memiliki potensi besar untuk menciptakan pembangunan jika dikelola dengan baik, transparan, dan melibatkan kepentingan lainnya. Namun, keberhasilan ini juga bergantung pada pengelolaan anggaran yang bersih dari kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat untuk memastikan IKN itu benar-benar menjadi pembangunan berkelanjutan dan bukan sekedar alat politik saja. Apalagi kan kita di IKN itu punya ikon tuh Kak, ikon baru, Garuda.
yang gede banget. Iya, dan itu itu kan- juga salah satu lambang. Nah, lambang dari negara Indonesia Iya. sendiri ya Kak, yang menandakan bahwa Indonesia itu gagah dan berani gitu. Oke, jadi itu dulu ya Kak untuk apa yang akan kita bahas di kursus kali ini. Kira-kira untuk kursus selanjutnya nantinya bahas apa ya Kak? Yang pastinya kita bakal bahas tentang isu-isu terhangat yang ada di Indonesia, seperti isu yang kita ambil di tema kursus kali ini. Mungkin sebelum mengakhiri kursus kali ini, aku mau sedikit pantun nih Kak. Wow, boleh banget nih Kak, boleh. Ke taman kota bawa bibit bunga, Cakep, tangan bersama sambil tertawa. cakep. Generasi muda jangan lupa hijaukan bumi mulai dari kita. Sampai sini dulu ya Kak ya. Jadilah bagian dari perubahan positif di sekitar kita. See you on the next kursus. Pantau terus media sosial YAI Muda Malang Raya. YAI Muda Komisariat Malang Raya. Muda, berani, berintegrasi.